Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tafi Priyadi atau biasa dipanggil Pak Kiki. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi mengenai pendidikan karakter. Ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Kalau belum tahu, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, sebelum ke materinya, silakan saksikan video berikut terlebih dahulu. Ya, setelah tadi menyaksikan video dengan durasi yang sangat singkat, sudah tahu apa itu pendidikan karakter anak-anak? Sudah sedikit ada gambaran ya? Nah, jadi apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi, sebenarnya karakter adalah cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap anak. Nah, kamu dan teman kamu pasti mempunyai karakter yang berbeda atau perilaku yang berbeda. Nah, itu namanya karakter. Oleh sebab itu, karena karakter setiap anak itu berbeda, jadi kamu harus bisa menghargai karakter-karakter yang lain yang dimiliki oleh teman kamu. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur. Ada 9. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Tahu nggak? Ya, kalau belum tahu kita kasih tahu. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kamu agamanya apa? Islam. Berarti Tuhannya siapa? Allah. Tuhannya adalah Allah. Bagaimana cara menciptakan karakter yang cinta terhadap Tuhan? Ya, salah satunya adalah menjalankan ibadah sholat, kemudian ada zakat dan lain sebagainya. Dan segenap ciptaannya. Kamu tahu gunung? Ya, tahu ya pasti ya. Ada gunung, ada sungai, ada lautan. Nah, itu ciptaan Allah. Nah, kamu pun harus mensyukuri bahwa itu adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Oke, yang kedua itu ada kemandirian bertanggung jawab. Sudah mandiri? Sudah mandi sendiri belum? Sudah makan sendiri apa belum? Kalau belum, berarti kalian belum mandiri. Berarti kamu harus segera mandi sendiri, makan sendiri, apa-apa mulai dikerjakan sendiri. Jangan bergantung kepada orang tua. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab kamu apa sebagai anak? Yang pertama adalah membantu orang tua. Tanggung jawab terhadap Tuhan berarti menjalankan semua perintah Allah, gitu ya. Yang ketiga, ada kejujuran. Nah, kamu sebagai anak yang soleh harus jujur, baik itu kepada teman kamu, kepada orang tua, kepada saudara, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang keempat, hormat dan santun. Kamu sebagai anak yang soleh itu harus menghormati orang tua kalian dan menghormati orang-orang yang umurnya lebih tua dibanding kalian. Kemudian santun, dijaga tata kramanya, adabnya, bahasa yang digunakan, kemudian tingkah lakunya juga harus diperhatikan. Tidak seenaknya sendiri, jadi semuanya ada aturannya. Oke, yang kelima ada suka tolong menolong dan kerjasama. Misalkan kamu melihat teman kamu jatuh dari sepeda,
Nah, apa yang kamu lakukan? Otomatis di situ kamu akan langsung membantu teman kamu yang jatuh dari sepeda. Kemudian kamu melihat teman kamu kok ketika membawa barang atau membawa sesuatu kayak gitu, itu ternyata keberatan karena bebannya banyak. Jadi kamu dengan segera, dengan sigap langsung membantu teman kamu. Kita lanjut yang keenam, ada percaya diri dan pekerja keras. Nah, kamu ketika sekolah di SDIT Muhammadiyah Rawalo itu yang pertama harus percaya diri. Saya harus bisa menjadi kebanggaan orang tua dan juga harus bekerja keras. Ketika kamu ingin meraih sebuah prestasi, berarti kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh males. Nanti jadi prestasinya pun semakin bagus. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, terutama laki-laki. Jadi dalam kondisi apapun kamu harus bisa menjadi pemimpin, baik itu di lingkungan tempat bermain kamu di rumah ataupun di sekolah. Kemudian setelah menjadi pemimpin itu harus adil. Kamu harus mengetahui siapa yang kamu pimpin dan bagaimana taraf keadilannya. Misalkan di sini kamu itu mempunyai 1 bungkus permen. Nah, permen itu kamu dikasih sama ayah. Karena kamu seorang yang adil, maka semua teman kamu dibagi rata semuanya. Kalau misalkan dikasih 1, dikasih 1 semua. Dikasih 2, 2 semua. Kemudian ketika kamu menjumpai teman kamu yang sedang berkelahi, itu pun sama. Kamu tidak boleh memihak satu teman kamu, tapi kamu harus bersikap adil. Tidak boleh membela. Jadi kamu menjadi penengah di situ, dipisahkan teman kamu yang berantem. Lanjut yang ke-8, baik hati dan rendah hati. Kamu sebagai teman yang baik buat teman-teman kamu, kamu harus baik dan rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau misalkan teman kamu butuh bantuan, ya dibantu. Terus nggak boleh jahat sama temennya. Nah, yang ke-9 itu ada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kita beralih ke penumbuhan budi pekerti di sekolah. Apa itu budi pekerti? Ada yang tahu? Penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah sampai dengan lulus sekolah. Nah, jadi ketika kamu masuk sekolah sampai dengan kamu lulus, itu namanya penumbuhan budi pekerti di sekolah. Nanti kita bimbing kamu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sampai dengan lulus SD, nanti pindah ke SMP, ke SMA. Nah, itu sampai selesai. Itu namanya penumbuhan budi pekerti di sekolah. Bisa dipahami ya? Ya, kemudian jenis kegiatan dan pembiasaan apa saja untuk menumbuhkan budi pekerti? Ada yang tahu tidak? Ya, yang pertama adalah nilai moral dan spiritual. Ini maksudnya kamu itu membiasakan ibadah sesuai agamanya, sholat, ngaji, kemudian tadarus setelah sholat, itu rutin ya. Yang kedua, nilai kebangsaan dan kebinekaan. Ada yang tahu nggak? Ini itu maksudnya kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia. Misalkan sesudah berdoa itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ataupun menyanyikan lagu-lagu wajib lainnya. Kemudian setelah akhir pembelajaran tinggal menyanyikan lagu daerah. Misalkan contohnya lagi, kamu mengenal keberagaman budaya yang ada di tempat tinggalmu ataupun yang bukan di tempat tinggalmu. Kemudian merayakan hari-hari besar nasional seperti Hari Pahlawan dan yang lainnya. Ada Kartini, ada banyak sekali ya. Dan yang ketiga, interaksi positif antara kamu dan guru kamu. Contohnya seperti memberi salam. Kalau misalkan papasan di jalan, assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Ustadz, gitu. Kemudian senyum ya, sambil senyum. Yang keempat, interaksi antara kamu dengan teman kamu. Nah, itu juga harus baik.
ketika kamu di sekolah itu bukan hanya saja tentang belajar, tetapi bersosialisasi juga, berkomunikasi dengan teman-teman kamu. Misalkan teman kamu ada yang sakit atau mungkin ayah atau ibunya meninggal, berarti kamu harus ke sana, harus ke rumahnya, menjenguknya. Kalau misalkan meninggal berarti ikut taziah. Kemudian membiasakan saling membantu bila ada siswa yang mengalami musibah atau kesusahan, misalkan terjadi bencana alam seperti banjir ataupun yang lainnya. Kemudian merawat diri dan di lingkungan sekolah. Ini maksudnya misalkan kamu itu kan di sekolah kan di sebuah gedung ya, kalau misalkan sedang belajar di sekolah. Nah, di situ kan ada listrik, ada air di kamar mandi atau di depan kelas, buat cuci tangan. Nah, itu kamu pun harus merawatnya, harus digunakan sebaik mungkin dan sehemat mungkin. Kemudian merawat tanaman di depan kelas atau di dalam kelas, itu ada tanaman dirawat bersama-sama. Dan membuang sampah juga di tempat sampah harus seperti itu. Kalau misalkan ada temennya yang lupa, diingatkan. Lanjut, kemudian mengembangkan potensi peserta didik atau mengembangkan potensi kamu. Nah, di sini misalkan sebelum kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan literasi. Jadi kamu harus membaca di situ minimal katakanlah kamu target, aku hari ini harus membaca 1000 kata atau 500 kata atau mungkin 2000 kata. Nah, itu nanti setiap pagi harus dilakukan atau setiap hari harus dilakukan. Nah, ini orang tua kamu juga harus aktif terhadap masyarakat. Jadi nanti di situ setiap harinya orang tua kamu itu akan menjalin komunikasi, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya penjelasan tadi dari Pak Guru. Terima kasih, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.